bukan basa-basi. Biar nggak basi. Bincang Radio bersama saya Ganang Parto dengan bintang tamu Wanda Yudasmara dan Amin Maulana. Korwil Papeling Bandung atau Papeling Korwil Bandung masih berlangsung saat ini. Mas Amin, sekelumit tadi mendengarkan kisah Wanda bercerita terkait perjalanan bagaimana dia akhirnya memilih jadi dalang. Apakah ini pula yang menginspirasi Anda untuk memberanikan diri mengajak Wanda ke Bandung? Betul. Karena saya sebetulnya sudah mencari ya dalang. Sebelumnya sudah nyari-nyari? Sebelumnya saya sudah mencari. Berapa lama? Di Purbalingga. Ya, berapa lama itu proses? Rencana dari Papeling untuk menggelar wayang ini udah 1 tahun yang lalu sebetulnya. Sambil berjalan, saya sambil mencari potensi dalang yang ada di Purbalingga. Sudah dapat informasi? Mengumpulkan informasi dan akhirnya saya tertuju kepada dalang Mas Wanda ini. Akhirnya saya datang ke rumahnya, ke rumah beliau dan ngobrol bareng sama bapak beliau apa maksud dan tujuan saya ingin menggelar pagelaran wayang di Bandung ini, dan akhirnya dari Mas Wanda dan bapaknya setuju untuk ikut menggelar wayang kulit semalam suntuk di kota Bandung ini, Pak. Tapi memang sebelumnya betul sudah ada gambaran beberapa nama sebelum ketemu Mas Wanda? Betul, sudah ada gambaran beberapa nama, tapi kami pertimbangan akhirnya kami menuju untuk 1 orang, Mas Wanda, seperti itu. Tidak takut kalau disebut ini kan anak kemarin sore atau barangkali kan belum pernah pentas jauh? Tujuannya kami bukan untuk takut atau gimana ya, tapi kami ingin mengangkat potensi dalang dari kabupaten atau kota kelahiran kami sendiri itu, Pak, untuk diekspos supaya tahu gitu di masyarakat umum, terutama di kota Bandung ini, bahwa di Purbalingga juga ada potensi dalang yang bisa kami angkat seperti itu. Dan tentunya belum dikenal oleh publik. Tadi mengingat katanya cuma main di tempat Mas Amin, berarti kan cuma tetangga desa. Betul. Dan sebagainya. Ini tahu-tahu langsung dicopot bawa ke Bandung. Nah, dan tadi malam sebelumnya sudah dilakukan gladi. Betul. Latihan, sinkronisasi antara pemain. Memang ini karena pemain pengerawitnya dari Bandung. Betul. Komunitas juga di sini. Betul. Bersama teman-teman Papeling. Reviewnya, hasilnya setelah menyaksikan gladinya Wanda seperti apa, Mas Amin? Untuk gladi sebetulnya masih banyak yang harus diperbaiki ya, karena dalangnya dari Purbalingga, terus dari gamelannya dari kota Bandung yang ada di kota Bandung, jadi harus ada yang masih diperbaiki, nanti kita bicarakan sama timnya seperti itu, Pak. Tapi Anda makin regreg ya, makin jongjon makin tenang. Iya, betul, Pak. Setelah menyaksikan makin betul. Yakin, ya, Pak. Yakin bahwa ini insya Allah nanti akan berjalan dengan baik ya. Potensi dalang yang berbakat ini, Pak. Insya Allah diawali dari Papeling di kota Bandung, mudah-mudahan ke depan Mas Wanda jadi dalang profesional yang dikenal di seluruh Indonesia gitu, Pak. Punya feel kuat ke sana ya. Betul, setelah Pak. Melihat tadi malam itu terbukti gitu. Betul, Pak. Wanda tadi malam waktu sebelumnya saat gladi apa kendala yang dialami? Kendala itu di gamelannya, Pak. Kenapa? Kurang seperti biasanya kah terdengar atau bagaimana? Jadi ini kurang sinkron. Ada kurang sinkron itu. Tapi besok kan pada pentas gamelan didatangkan langsung dari Banyumasan ya, dari Jawa Tengah kan? Iya, kalau gamelan kami bawa dari Jawa Tengah, Pak. Berikut seperangkat yang lainnya? Betul, Pak, seperangkat. Pakai truk besar berarti? Betul, Pak. Tuhan, serius ini, biayanya mahal loh nih mendatangkan gamelan dan itu berarti apa saja itu? Wayang seperangkat sama gamelan, terus genset juga, gedebok juga. Gedebok pisang yang untuk tancapnya ya? Betul, itu semua. Itu pun dibawa? Itu pun dibawa dari Jawa Tengah itu, Pak. Layarnya juga dari sana. Nggak main-main berarti Wanda. Tantangan besar. Tantangan besar. Tapi percaya diri juga ya, Percaya sudah diri. ya.
Nah setelah melihat bagaimana permainan pada saat gladi, melihat pemain-pemainnya sudah bersilaturahmi, ngobrol, sinkronisasi, ada kecocokan tapi ya dengan para pengrawitnya. Sudah chemistry-nya udah nyatu, sudah kelihatan. Mantap kalau demikian. Padahal pinginnya mungkin Wanda pinginnya bawa pengrawit sendiri barangkali ya. Inginnya Pak. Oh ya nantilah. Dengar-dengar sudah punya pengrawit sendiri di rumah. Sudah. Hah? Sudah. Berapa banyak? 20 orang Pak. Siapa mereka ini? Itu tangga-tangga sebelah Pak. Umur-umurnya? Umurnya umuran saya Pak ada. Anak-anak muda, Anak muda. sudah main gamelan. Sudah. Di mana mereka main? Di biasanya Latihannya dan sebagainya di mana? di sanggar saya. Jadi sekarang sudah punya sanggar sendiri. Alhamdulillah sudah. Sudah dengan gamelannya sendiri. Sudah alhamdulillah. Mainnya di mana? Di halaman rumah atau disiapkan khusus? Disiapkan khusus Di rumah. di rumah. Luas dong berarti. Ya agak luasan. Sekali main berlatih 20 orang itu. Betul. Jadi makanya sekarang Wanda bisa berlatih kapanpun sesuai jadwal karena sudah punya gamelan sendiri, Ya betul. sudah punya tim sendiri pengrawit, termasuk sinden dan sebagainya semuanya ada. Semua ada. Nah di sanggar ini apa yang dipelajari Wanda? Karawitannya Pak. Karawitan, Seni tari. seni tari, banyak pengikutnya yang untuk Banyak. tari juga remaja. Remaja. Ini tarinya tari apa ini? Ya ada tari jaranan, lengger. Oh lengger, Banyumasan Iya, terkenal dengan Banyumasan. lengger ya. Betul. Peminatnya ini remaja-remaja. Remaja. Teman-teman sekampung ada juga. Saya dengar katanya juga ada yang praktikum sekolah di tempat Iya, Mas betul. Wanda. Betul Pak. Anak-anak SMK ini. Anak-anak SMK. Itu berapa lama mereka praktek di tempat Wanda? 2 mingguan Pak. Belajar serius setiap hari. Nggih. Mulai karawitan, Karawitan. semua gamelan. Semua gamelan. Yang ngajarin. Saya Pak. Sama teman-teman. Jadi dulunya diajarin, sekarang dalam umur 21 sudah ngajarin anak-anak muda berlatih Nggih. gamelan. Gamelan. Dasar. Jadi kesibukanmu di situ. Sampai akhirnya tidak bisa kuliah begitu. Saya kuliah Pak. Akhirnya memilih kuliah Kuliah di UT. universitas terbuka karena Betul. nggak mau meninggalkan sanggar. Iya, betul Pak. Itu rupanya Pak Amin. Tadi dia bilang kan waktu pernah saya nggak kuliah, maksudnya nggak kuliah ke kampus, tapi memilih universitas terbuka. Saking sayangnya dengan Kesenian kesenian tadi. Ngambil kuliah apa? PGSD. Supaya jadi guru. Kita lihat nanti apakah dia betul jadi guru Bismillah. atau jadi dalang. Sudah berapa lama ini sanggar berjalan? 1 tahun. Wow, sudah banyak waktu yang berjalan, tentu sudah banyak yang belajar juga di situ. Nggih. Apa yang istimewa dari mereka datang kembali untuk berlatih di tempat Wanda? Istimewanya itu pripun nggih? Betah Pak. Jadi Daya apa yang mau betah mereka katanya? terhibur sih Pak. Terhibur juga sewaktu-waktu bisa main Pak. Meskipun jadwalnya ditentukan, Nggih. tapi Anda terbuka. Terbuka. Kapanpun yang mau Bisa. belajar, itulah yang membuat mereka betah untuk Betul. datang lagi, datang lagi. Ada yang paling jauh dari mana peserta siswa sanggarnya? Bokateja Pak. Berapa jauh sih Bukateja ke kampung dia? Ada? Ya, 30 menitan. Beda kecamatannya. Beda kecamatan, kecamatan. 30 menit sekitar 7, 8, 10 kilo ya. Iya, betul. Pengen mengembangkan sanggar ini seperti apa kelak ke depan? Ya, yang diminta saya semoga makin meluas lah peminatnya. Peminatnya, jadi tidak hanya dari sekitar kampung tempat Iya, betul. Wanda, selain dari kecamatan sebelah, dari kabupaten lainnya barangkali. Iya, betul. Sudah promosi ke sana kemari juga belum? Sudah Ada juga yang Ada. mulai minat, ada. tapi belum datang mereka. Belum. Belum, tapi sudah menyatakan pengen belajar ke Iya, sanggar. betul Pak. Menarik nanti mudah-mudahan kita juga bisa ngecek langsung ke sanggarnya. boleh. Penasaran saya soalnya gamelannya udah rame ini kan, pesertanya udah 20 juga kan sekali belajar. Saya pingin membongkar sedikit nanti yang mau ditampilkan atau pentas ini lakonnya apa?
untuk di Bandung pada ulang tahun Papeling ke-10? Besok lakonnya saya ambil togok mendem, Pak. Togok mendem. Togok mendem. Togok mendem. Togok mendem. Ini kisahnya mengenai apa? Kisahnya mengenai mengulang ceritanya Kang Sadu Jago, Pak. Jadi cerita utamanya adalah sebenarnya Kang Sadu Kang Jago. Sadu Jago. Ini modifikasi atau masih pakem? Agak modifikasi sedikit. Ala Wanda. Iya. Oke. Dikisahkan seperti apa coba? Pendek saja sinopsisnya, rangkumannya. Lakonnya dikisahkan itu menggambarkan tokoh jahat itu yang menentang itu orang baik. Terus? Jadi nopo apa mengajarkan yang tidak baik itu, Pak. Ini tokoh utamanya mengajarkan nggak tidak baik. Kemudian Ada tokoh yang baik yang tokoh yang baik yang menyelesaikan ini semuanya. ya, Perang berarti nanti berantem mereka. berantem. Antara kekuatan buruk, jelek, jahat dengan kekuatan baik. Siapa pemenangnya? Menangnya yang baik. Tokohnya siapa ini? Tokohnya itu Yang baik dan yang buruk. Bratasena, Pak. Brotoseno atau Bratasena lah nanti yang akan mengakhiri cerita baiknya. Iya. Pemenangnya Pemenangnya Bratasena kali Prabu Kresna. Prabu Kresna. Dan dua-duanya kalau nggak salah hitam ya. Iya. Bratasena, Kresna, tokoh-tokoh yang luar biasa terkenal. Betul. Oke, saya pingin pada bagian terakhir diperagakan sedikit deh. Kalau kamu mendalang bisa ya? Bisa. Oke, sesaat lagi kita akan cek bagaimana Wanda akan memerankan ya penggalan pendek saja supaya kita nggak pernah. Kalau penasaran sih nanti nonton pentasnya Mas Amin ya. Betul. Tanggal 25 Juli Iya, betul. di gedung PTDI Bandung tuh harinya Sabtu, jadi luangkan kesempatan dan waktunya untuk nonton pentasnya Ki Wanda Yudasmara. Saya akan kembali sesaat lagi. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.